يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah yang berbahagia, yang kita sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Dasuri Aziz, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, agar dapat terus membimbing kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin. Sekarang yang keberapa ini? Yang kedua, yang ketiga? Yang kedua. Baik, kita ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibara wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu as-sighara wa kullaman huwa asgharu minhu wa yasduqu fi kalamihi wa yatawada'u ma'an nasi wa yasbiru 'ala al-adha wa la yuqati'u al-awlada wa la yatakhasamu معهم ولا يرفع صوته إذا تكلم أو ضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنه. Al-waladul adibu. Al-walad seorang anak laki-laki. Al-adib yang sopan, yang beradab. Al-waladul adibu seorang anak laki-laki yang beradab. Gimana sih sifat seorang
anak laki-laki yang beradab yang disifatkan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja dalam kitab beliau. Dikatakan bahwasanya al-waladul adibu, anak yang sopan itu, yahtarimu, menghormati, yahtarimu, menghormati, walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya. Ini orang tua, guru posisinya sama, yaitu orang tua kita. Karena dikatakan bahwasanya abauka salasun, bapak-bapak kalian itu, orang tua kalian itu ada 3. Abauka salasatun, bapak-bapak kalian, orang tua kalian itu ada 3. Siapa aja? Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu kandung kita. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan kita ilmu, itu orang tua kita. Kalau orang tua yang melahirkan kita disebut dengan abul jasad, disebut dengan abul jasad, artinya bapaknya jasad, bapaknya tubuh kita, karena beliau, ya, dengan sebab beliau Allah Ta'ala jadikan kita, ya. Bapak kita nikah sama ibu kita, ya, lewat jalur pernikahan, ya, lalu lahirlah kita, ya, terbentuk jasad kita, terbentuk tubuh kita, dikasih nafkah, dikasih makan dengan makanan yang halal, makanya itu sebut dengan abul jasad. Seorang ayah, seorang bapak yang membentuk jasad, membentuk tubuh kita. Lalu guru yang mengajarkan kita itu disebut dengan abur ruh, ya, abur ruh, bapaknya ruh kita, bapaknya rohani kita. Kenapa? Karena guru yang mendidik kita, yang mendidik jiwa kita, yang mendidik rohani kita, yang mendidik spiritual kita, sehingga terbentuk yang namanya al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Itu makanya disebut abur ruh. Kita sering dengar apa? Murabbi ruhi, murabbi ruhi, seorang pendidik jiwaku, sang pendidik jiwaku. Jadi yang mendidik jiwa kita sehingga terbentuk kita dengan akhlak yang baik. Makanya yang paling afdol itu orang tua bisa menjadi abul jasad, bisa menjadi abul ruh, bisa mendidik anak-anaknya, ya, memberi makan yang halal, ya, ngasih makan yang halal, dan juga bisa mendidik dia, mengajarkan ilmu-ilmu agama. Itu paling bagus. Makanya disebut murabbi ruhi wa jismi, pendidik jiwa dan ragaku. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang nggak bisa dua-duanya. Artinya ada orang tua yang cuman sekedar abul jasad, cuman sekedar memenuhi kebutuhan fisik, makannya, minumnya, pakaian segala macam, tapi tidak bisa mendidik ilmu. Makanya kalau orang tua yang seperti ini titipin anak-anaknya kepada guru untuk dididik rohaninya, dididik jiwanya. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama, bapak yang melahirkan kita. Yang kedua, seorang bapak yang mendidik kita, yaitu guru. Bapak yang melahirkan kita disebut apa tadi? Abul jasad. Kalau bapak yang mendidik kita, yaitu guru, disebut apa? Abur ruh. Yang ketiga, yaitu seorang bapak yang menikahkan anak perempuannya kepada kita, yaitu siapa? Mertua. Mertua kita, orang tua kita. Nggak boleh beda-bedain, ya. Nggak boleh kita ngomong sama istri kita, itu kan orang tua kamu, nggak boleh tuh, itu kan orang tua anti, itu kan orang tua lo, bukan orang tua gue, orang tua kamu bukan orang tua aku. Salah. Ketika seseorang sudah mengikat dirinya dengan tali pernikahan, bapak kita, bapak dia, bapak kita, orang tua kita, orang tua istri kita, orang tua istri kita, orang tua kita, nggak boleh beda-bedain. Oke, kata ulama, abauka salasatun, bapak kita ada berapa? 3. Pertama, bapak yang melahirkan kita, sebab adanya kita. Yang kedua, bapak yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Yang ketiga, bapak yang melahirkan, yang ketiga apa? Bapak yang mengawinkan anak perempuannya kepada kita, yaitu mertua kita. Itu tiga-tiganya
ya, bapak kita. Tapi mana yang paling afdol di antara tiga itu? Yang paling afdol adalah Abu Ruh. Yang paling afdol adalah Abu Ruh, yaitu apa? Bapaknya Ruh. Siapa kalau gitu? Guru kita. Guru kita yang paling afdol. Ya, terlebih memang dari kecil kita dididik sehingga kita tahu caranya sholat, tahu caranya puasa, tahu caranya wudhu, bisa baca Al-Quran. Itu yang paling afdol itu. Ya, itu yang paling afdol. Terus selain kewajiban seorang anak yang sopan itu menghormati kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya, juga harus menghormati siapa? Wa ikhwanahul kibara, saudara-saudaranya yang lebih tua, saudara-saudaranya yang lebih dewasa, kakak-kakaknya yang perempuan, abang-abangnya yang laki-laki. Itu wajib. Ini kita menghormati mereka, memanggil mereka dengan panggilan yang pantas. Kakak, gitu kan? Empok, ya, abang, apa lagi? Sister, brother, bro and sis, gitu kan? Iya, gitu. Mas, mbak, gitu kan? Itu kan panggilan yang sopan. Itu salah satu bentuk penghormatan. Ini kepada saudara kita yang lebih tua, yang lebih dewasa, dan juga wa kullaman huwa akbaru minhu, dan siapa saja orang yang lebih dewasa dari dia. Ada orang lain lebih tua dari kita. Ya. Umpamanya kita masih 17 tahun di umur 25 umpamanya. Kalau di kampung-kampung biasanya disebut abang-abangan gitu kan. Hormat kita. Ya, kalau ada mereka sedang nongkrong, mereka sedang duduk, jalan, permisi bang, pang lewat, gitu kan? Itu kan salah satu bentuk penghormatan, bentuk ihtiram. Ya, kalau naik motor jangan malah digeber, jangan malah digeber. Wah, ada yang lagi nongkrong nih, geber, jangan. Ya, hal yang lagi viral kemarin nih, lagi viral. Ya, yang seorang kakek-kakek umur 89 tahun. Ya, akhirnya ya Allah dikeroyok massa sampai tewas, disangka maling, padahal bukan, cuman gara-gara dia lewat satu tempat, katanya menurut ceritanya agak sedikit ngebut. Apa yang ngebut? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketika ngebut itu diteriakin maling, naudzubillah min dzalik. Maka dahsyat, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Diteriakin maling, dikejar satu kampung, umur 89 tahun, walaupun non muslim, nggak boleh, haram hukumnya, karena mereka itu kafir zimmi, nggak memusuhi Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, aku ini adalah penjamin, kata Nabi, orang-orang kafir zimmi. Maka orang-orang kafir zimmi haram dimusuhin, nggak boleh diperangin selama mereka nggak memusuhi Islam. Bahkan kalau dia ada di negara-negara Islam, dia nggak memusuhi Islam, ya, dia taat dengan peraturan negara tersebut, wajib dilindungi. Itu gara-gara itu. Makanya jangan orang zaman sekarang kayak begitu. Kita geber di kampung orang, wah, bisa teriakin maling, dahsyat tuh lidah tuh. Ya, saghirun jirmuhu kabirun jurmuhu. Bentuknya kecil, efeknya dahsyat. Tuh lidah kecil bentuknya, dahsyat efeknya. Satu kampung bisa berantem gara-gara lidah. Satu kampung bisa bakar-bakaran gara-gara lidah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu dia. Di kampung orang kita ngelihat ada bapak-bapak lagi nongkrong, isi pak, pang lewat, gitu kan. Ya, biarin, mau dia kadang-kadang kan kita buseng dah, udah ditegur, cuekin aja, biarin. Yang penting kita udah melaksanakan kewajiban kita, itu untuk sopan kepada mereka. Adapun kalau mereka nggak menghargai kita, biarin. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih, itu gitu. Yang penting kita udah sopan, nggak perlu bilang oh ya silakan, biarin aja, cuekin. Kalau didiemin kalau dicuekin biarin aja, nggak usah dongkol, walaupun kadang-kadang keseringan dongkol. Terus selain menghormati yang lebih dewasa, lebih besar, wa yarhamu ikhwanahu shighar. Seorang anak yang sopan itu menyayangi ikhwanahu, saudara-saudaranya as-shighar, yang lebih
kecil yang lebih mudah, ya, diayomin, ya, diajarin yang benar. Jangan bocah-bocah kecil kita ajarin tawuran. Nah, zaman sekarang gitu, bocah-bocah kan diajarin, kumpulin sini, gua ajarin lo caranya tawuran, lempar batu kayak gimana, cara apa namanya, apa kalau di depan tuh apa namanya, bukan apa namanya, buat mancing musuh tuh, gitu diajarin caranya, masya Allah. Jangan, malah bocah-bocah kecil bukan disayangin, diajarin buat tawuran. Gua ajarin lo buat bela kampung, naudzubillah, nggak ada istilah bela kampung. Ya. Kampung Atu sama kampung dua, kampung A sama kampung B berantem, dua-duanya sama-sama mayoritas Islam. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah seorang muslim beradu pedang melainkan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka, kata Nabi. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh benar bakalan masuk neraka karena dia ngebunuh. Tapi gimana itu urusannya, kok yang dibunuh juga masuk neraka? Apa kata Rasul? Itu yang dibunuh pada saat beradu pedang pengen ngebunuh juga gak? Pengen ngebunuh juga. Dua-duanya pengen saling bunuh. Cuman yang Atu mati, yang Atu hidup, dua-duanya di neraka, kata Nabi. Tuh orang muslim. Kalau beradu pedang dua-duanya ribut satu sama lain, ya, saling membunuh. Yang membunuh dan yang dibunuh, kata Nabi, masuk neraka. Makanya apa faedahnya tawuran? Nggak ada. Ya. Ada yang membunuh atau ada yang terbunuh, dua-duanya neraka. Nauzubillah min. Maka hati-hati nih. Sebab mohon maaf, ada tuh sekarang tuh, saya bahkan kadang-kadang lihat anak-anak kecil dimulai dari kecil udah belajar tawuran. Wallahu alam siapa yang ngajarin. Belajar tawuran ini. Kadang-kadang baru pulang sembahyang tuh kain dilipat-lipat begini, muter gitu. Belajar tawuran, gitu. Baju tawuran gitu kan, nggak ada istilahnya bela kampung. Tuh Nabi udah ancam tuh, makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Kadang-kadang cuman gara-gara masalah bocah kecil berantem bisa ribut, ngadu sama yang tua nggak senang. Makanya idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang datang, nih orang nggak jelas, dikategorikan sebagai fasik, nggak jelas deh. Fatabayyanu, cari tahu dulu. Cari tahu. Nah, anak kecil kampung kita tahu-tahu ngadu, bang, kenapa lu ditonjok sama orang kampung sebelah? Cari tahu dulu. Jangan langsung emosi. Oh, panggilin semua. Ayo kita balas. La haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang begitu tuh. Ini zaman sekarang begitu. Makanya kata Nabi, umat Islam ya akhir zaman itu banyak. Tapi kata Nabi, ghusaun ka ghusail bahr, seperti buih-buih di lautan. Banyak tapi apa? Manfaatnya sedikit. Bahkan umat Islam sekarang kayak apa? Kayak daun kering, mudah tersulut api. Itu zaman sekarang tuh. Ya, mudah terpancing, mudah tersulut api, banyak melupakan ajaran-ajaran agama. Padahal kalau ada orang ngadu kepada kita sesuatu, jangan langsung diiyain, tabayun, cari tahu, konfirmasi. Ya, makanya hati-hati, jaga kampung kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan adu domba yang bisa menyebabkan rusuh antar kampung. Ini terjadi sekarang, dan kebanyakan kalau saya perhatikan itu pelakunya pemuda remaja. Bapak-bapak sih jarang. Pemuda remaja. Tapi gara-gara pemuda remaja ini satu kampung bisa terlibat. Bukit Duri sering terjadi. Tanya lu Patri no. Bener. Bukit Duri sering jadi apalagi dulu. Apalagi dulu rawan itu. Bukit Duri, Manggarai sampai sekarang. Bahkan bulan puasa juga kadang-kadang tawuran, nggak ada liburnya. Bulan puasa tawuran sebelum subuh. Habis subuh udah nggak boleh lagi, kenapa puasa? Gitu. Terus selain menghormati saudara-saudara yang lebih kecil, yang lebih muda, wa kullaman huwa asgharu minhu, siapa aja yang lebih muda, walaupun bukan adiknya dia. Anak kecil main bola tengah jalan, motor lalu lalang, berhenti dulu, tong jangan main sini, entar ketabrak lo. Ketabrak. Ya, kan bocah gitu sekarang.
Main di mana aja, jalanan ditutup tuh di Manggarai itu, dekat rumah sakit Tambak, Guseng Separuh ditutup, pada main bola sih, pada main bola. Wah, bener nggak boleh tuh, nggak boleh menutup akses atau fasilitas umum. Tapi zaman sekarang ya susah, didukung juga sama orang tuanya. Baik, nah poin nomor satu ini ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, bukan termasuk umatku, man lam yarham saghirana, barang siapa orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada golongan kami. Dan bukan termasuk umatku, kata Nabi, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kalau kita sama yang tua songong, sama yang kecil gedeg bawah nih, gitu kan, jangan harap nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin yang ada di bumi, ya, niscaya yang di langit, penduduk langit, yaitu para malaikat, akan menyayangi kalian. Tuh dia tuh. Jadi itu ya ciri atau sifat daripada anak yang sopan. Yang pertama apa? Menghormati kedua orang tuanya, menghormati guru-gurunya, menghormati saudaranya yang lebih dewasa dan orang-orang siapapun yang lebih dewasa dari dia. Lalu apa lagi? Ya, menyayangi yang adiknya yang lebih kecil, adiknya yang lebih muda, dan menyayangi siapapun yang lebih muda dari dia. Selain itu apa? Yang nomor dua, wa yasduqu fi kalamihi. Wa yasduqu fi kalamihi. Wa yasduqu, jujur, benar dalam pembicaraannya. Anak kecil sekarang jago bohong. Anak kecil sekarang jago bohong. Ya, hati-hati. Ya, anak kecil sekarang jago bohong. Wallahu alam siapa yang ngajarin tuh? Bisa jadi gara-gara nonton YouTube, gara-gara nonton TikTok, ya, Instagram, Facebook segala macam, udah pandai bohong, udah pinter bohong. Makanya hati-hati. Orang dulu, para ulama itu ngajarin kalau anaknya berucap sesuatu yang tidak baik, itu disuruh kumur-kumur tuh. Itu disuruh kumur-kumur. Ya, kumur-kumur kamu. Kenapa? Karena kamu telah mengucapkan sesuatu yang tidaklah layak, entah itu bohong atau berucap sesuatu yang tidak baik, suruh kumur-kumur. Ya, dulu. Kalau sekarang mah pada cuek aja deh, cuek. Ya. Dan juga perhatiin anak-anak kita. Mohon maaf, anak-anak kecil zaman sekarang, coba deh antum perhatikan omongannya. Allah, udah serem-serem deh. Kebun binatang semua keluar. Kebun binatang semua keluar. Ya. Kenapa? Karena nggak ada kontrol dari orang tua. Gadget dikasih sebebas-bebasnya. Ya, kuota dikasih sebebas-bebasnya, sehingga apaan aja di YouTube ditonton. Yang viral diikutin. Ya. Wa yatawadhu ma'an nas. Dan juga anak yang sopan itu ditawadhu', rendah hati, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, sopan terhadap orang lain. Oh, kalau anak sekarang ngegas semua, dibilangin ngegas, ngangkat suaranya. Bang, apa sih? Begitu. Bang, apa sih? Begitu. Orang tuanya gitu. Galakan dia. Iya. Kasih daging macan kali. Ya enggak? Galak. Kadang-kadang gitu. Saya ngajarin anak-anak madrasah. Ya, kita ngebilangin, kadang-kadang ngegas, saya ingetin. Kok dibilangin sama Ustaz ngegas? Langsung dia kenapa? Karena kebiasaan. Bahkan saya pernah lihat sendiri kadang-kadang sama orang tuanya ngegas. Saya tegur, nggak boleh. Itu sama orang tua. Ya, orang tua kandungnya sendiri aja ngegas, apalagi sama yang lain. Iya. Ya, makanya kalau begitu jangan dibeliin motor tuh ngegas mulu. Jadi pembalap ngerinya. Gitu. Wa yasbiru 'alal adza, dan sabar kalau diganggu, enggak dendam. Ya. Zaman sekarang zaman bully, tahu bully? Baik bully secara fisik maupun bully secara verbal.
Bully secara fisik diganggu, disakitin, dikerjain. Bully secara verbal kata-katain. Ya, ini hati-hati nih, anak kita harus kita didik sabar, dan harus kita didik untuk pintar melawan itu semua, menghindari itu semua. Pintar untuk kalau dia dibully harus gimana kita ajarin. Kita ajarin. Karena ada kasus nih, masuk media sosial, masuk di TV, seorang laki-laki cuman gara-gara dikatain jelek sama perempuan, itu perempuan dibunuh ini. Masih muda pelakunya, masih remaja. Kan itu kan berarti kan bully secara fisik ya, itu perempuannya ya udah tahu jelek maka dikatain gitu kan. Dendam dia, itu laki-laki dendam, dibunuh itu. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak ya, cuman gara-gara lisan, wah dibunuh. Makanya kita didik anak kita sabar. Kalau ada yang ganggu, sabar. Makanya waktu kecil, kalau kita punya anak, kalau anak-anak kita tidur masih kecil, ibaratnya di bawah 5 tahun deh, atau masih bayi, itu sering-sering dadanya pegang, bacain apa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bacain tuh. Ya, terus bacain inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lu bacain ya dadanya ya, biar dia jadi termasuk orang-orang yang sabar ya, diganggu nggak lantas punya dendam, karena dendam itu yang paling bahaya. Kalau kita sebagai manusia nggak sabar ya atas setiap gangguan, Allahu Akbar, mainannya mau fisik aja udah, aja. Orang ganggu kita, ngatain kita, bawahnya mau gambar aja. Padahal kalau di Jawa, mana-mana bawa golok. Ya, ngatain gue bacok. Gitu, na'udzubillah. Harus sabar tuh. Wala yaqati'ul aulada. Dan anak yang sopan itu la yaqati'ul aulad, tidak memutuskan hubungan persahabatan. Tidak memutuskan hubungan persahabatan. Karena kadang-kadang ada aja bocah yang jadi biang kerok nih. Biang kerok ada aja kadang-kadang. Ini zaman sekarang yang tadinya main akur, tahu-tahu musuhan gitu kan. Main bola tadinya asyik-asyik aja jadi berantem. Ini kadang-kadang gitu. Apa ini disebutnya apa? Kalau begini nih, provokator. Ada aja. Ada aja yang bikin ribut satu sama lain. Nah, anak yang sopan nggak begitu. Ya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan juga enggak suka berkelahi. Ya, berkelahi berantem. Enggak suka tuh. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak mengangkat suaranya idza takallama, kalau ngomong, au dhahika, atau ketawa. Ya. Itu dia ciri-ciri anak yang sopan. Nabi sangat ngelarang kita ngangkat suara, apalagi di depan orang tua kita. Kata Nabi apa? Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli, rendahkan diri kalian serendah-rendahnya depan orang tua. Ya, minar rahmah, sebagai tanda apa? Sayang kita sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkan ya Allah sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jangan kita ngangkat suara kita. Pak, oh gitu. Pak, bagi duit. Pak, bagi duit, enggak dikasih duit, pelit amat sih. Ya Allah, banyak kan zaman sekarang gitu. Banyak. Ya, udah dikasih duit, emaknya jatah seharian habis, dibeliin kuota. Ya, minta lagi sama emaknya. Nggak dikasih, emaknya juga ngegas juga lagi. Ya, lu minta duit lagi, tadi udah emak kasih juga, dikasih lagi sama emaknya. Emak pelit banget sih, timbang minta duit doang gitu. Ya udah, samanya emak bapak deh, emak anak udah samanya deh. Makanya jangan harap, mohon maaf, jangan harap kita punya anak soleh dan solehah kalau kita nggak soleh. Jangan harap orang tua punya anak soleh dan solehah kalau dirinya nggak soleh dan soleha. Karena anak tuh cermin kita. Anak itu cermin kita. Kaca diri kita, udah soleh belum? Bini kita udah solehah belum? Kalau ternyata anak kita belum soleh, belum soleha, berarti kita juga belum soleh dan soleha.
Ya, ini kagak. Orang tua bayang kagak, ngaji kagak, giliran ketemu orang, doain ya anak saya biar jadi soleh. Doain anak saya biar jadi soleh soleha. Oh, jangan harap. Jangan harap. Ya. Berbuat baik dulu kita sama anak kita. Kan udah pernah diceritain gimana Sayyidina Umar ya ketemu sama seorang ayah yang ayahnya ngadu tentang anaknya yang durhaka. Ternyata apa? Bapaknya duluan yang durhaka sama anaknya. Bapaknya duluan yang nggak memberikan hak anaknya, nggak menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak. Itu makanya kalau kita orang tua nggak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, nggak bisa memenuhi hak anak kita, oh jangan harap anak kita jadi soleh dan solehah. Makanya berat titel solehah itu berat ya, bukan sekedar ucapan ya, bukan sekedar jargon, tapi harus dibuktikan. Mau punya anak soleh, mau punya anak solehah, pantaskan diri kita dulu. Jadilah kita soleh, jadilah kita solehah ya, panutan, jadi uswah buat anak-anak kita, jadi contoh terbaik buat anak-anak kita, jadi teladan buat anak-anak kita. Karena anak lihat bapaknya, karena anak lihat maknya gitu. Maknya di rumah suka teriak-teriakan, anaknya pasti bakalan suka teriak-teriakan. Orang tuanya kagak sembahyang, anaknya bisa jadi juga kagak sembahyang. Orang tuanya kagak ngaji, anaknya juga ya pasti kemungkinan besar nggak bakalan suka ngaji. Orang tuanya suka dangdutan, anaknya bisa jadi suka dangdutan ya gitu. Jadi anak gimana orang tua ya, gimana anak itu orang tua. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ya, birru abaakum tabarrakum abnaakum. Kita harus berbuat bakti kepada orang tua kita agar kelak anak-anak kita juga bakti sama kita. Berbuat baktilah kalian kepada orang tua, jadilah kalian orang tua yang soleh, berbakti kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian juga akan berbakti. Jadi gitu ya, hakadha ya. Ini kalau mau ziarah kiai ya. Jadi jam berapa nih sekarang? Pemegang kunci. Emang kunci? Oh, pemegang kunci, masya Allah. Kuncen. Marah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Lihat diri kita, muhasabah diri kita yang udah punya anak, udah soleh belum, udah solehah belum. Ya, kalau mau anak kita soleh dan solehah, ya pantaskan dulu kita punya diri gitu. Karena hati-hati, anak itu anak itu adalah fitnah ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian, kata Allah, fitnah. Apa fitnah? Ujian. Kita ujian bisa lulus, bisa kah? Kagak. Kita ujian bisa lulus, bisa kah? Kagak. Kalau kita nggak bisa memanage, mengatur harta kita, nggak bisa mendidik anak kita, kira-kira ujiannya lulus gak? Nggak bakalan lulus ujiannya. Tapi kalau kita bisa mengatur harta kita sebaik-baiknya, ya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita didik anak kita sebaik-baiknya sehingga menjadi anak yang saleh dan salehah, itu insyaallah kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian. Jadi anak itu, harta itu bukan nikmat, bukan fitnah, ujian. Yang mana orang kalau ujian itu bisa lulus, bisa kagak. Dan ujian model kayak gini nggak bisa nyogok. Bisa nyogok biar lulus, kagak bisa. Ya ujian masing-masing ini namanya nih. Ya, nanti pertanggungjawabannya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Kalau kita lulus, nanti harta itu akan menjadi wasilah
untuk kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah akan menjadi wasilah untuk masuk dalam syurga. Tapi kalau sebaliknya, harta digunakan untuk jalan yang diharamkan oleh Allah, anak-anak kita nggak kita didik sehingga menjadi anak-anak yang durhaka, keduanya baik harta maupun anak akan menarik kita untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah assalamu wal afiyah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan motivasi untuk kita menjadi seorang insan yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi, sehingga kita berhak mendapatkan titel sebagai anak-anak yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طيش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.